Shalom semua, apa kabar? Apa kabar semua jemaat Praise Valley? Tetap bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Haleluya. God is good. All the time. And all the time. God is good. Haleluya. Untuk makluman semua, kita akan mengadakan ibadah bersumuka tidak lama lagi. Jadi tetap semangat supaya kita dapat berjumpa lagi. Sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Kita menyerahkan hati kita, pribadi kita pada Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan terpujilah namamu ya Bapa. Yang layak dipuji, yang layak ditinggikan ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang telah Engkau berikan ya Bapa. Peluang ini untuk memuji dan meninggikan namamu ya Bapa. Karena Engkau Tuhan kami yang layak dipuji ya Bapa. Tuhan, kami serahkan pribadi kami, hati ini, gereja ini pada tangan-Mu ya Bapa. Engkau kuduskan ya Bapa, Engkau pulihkan, Engkau sucikan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Dan semua sakit ya Bapa akan disembuhkan dan kami akan dipulihkan, diperbaharui hari demi hari ya Bapa dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami serahkan pujian penyembahan ini pada nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau layak dipuji, karena Engkau layak disembah. Kami serahkan semua doa ini, ucapan syukur ini padamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Amen. Katakan bersama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu ya Bapa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami, yang mengenal isi hati kami, isi hati kami yang terdalam. Dan Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus, untuk memberi keselamatan pada semua umat manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kemenangan yang Engkau berikan pada kami sangat menyelamatkan kami Bapa. Kami ingin selalu bersama. Jiwa kami merindukan-Mu ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu jiwaku, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh indah, tinggal dalam dekapan, tinggal bersama-Mu Tuhan. Kami sungguh merindukan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh indah berada bersama-Mu dalam dekapan-Mu. Yesus, bersama-Mu Yesus, bersama-Mu Tuhan, indah bersama-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Haleluya, hanya Engkau Yesus. Haleluya, hanya Engkau Yesus. Tuhan, kami memuji, rindu memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami rindukan bersama dengan-Mu setiap hari kami ya Bapa. Ajar kami untuk lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa setiap hari.
Bapa, sentuh hati kami, jamah hati kami. Pulihkan hati kami ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Hanya bagi-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beribadah. Saya ucapkan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengharapkan agar semua kita dalam keadaan yang sehat-sehat dan siap untuk mendengar firman Tuhan yang sebentar berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Tuhan yang mengasihi kami dan telah memberikan kami kesempatan bersama untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui kesatuan kami pasti diberkati dan Tuhan disanjung tinggi di tengah-tengah umat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Engkau sertai kami dalam ibadah ini dan memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani dalam puji sembah dan maupun di dalam pelayanan firman Tuhan. Satukan kami di dalam pelayanan-Mu supaya melalui pelayanan Tuhan hari ini memberkati semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran ibadah atas talian pada pagi hari ini dimanapun kami berada. Engkau menyertai kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar satu tema firman Tuhan, yaitu masalah dan kesusahan. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayub pasal 5 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata demikian, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. 7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Ayat ini berbicara tentang kesusahan yang terjadi dan yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Semua manusia, mulai dari Adam hingga ke generasi sekarang ini, pasti mengalami masalah dan kesukaran di dalam kehidupan ini. Semua manusia, siapapun dia, pasti akan menghadapi kesukaran dan masalah hidup. Nah, oleh itu, apakah yang menyebabkan masalah dan kesukaran? Ada banyak yang menyebab. Ada banyak penyebab-penyebab kesusahan dan masalah itu berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi pagi ini kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu dosa. Dosa yang ada di dalam diri kita menyebabkan dan menjadikan setiap kita berhadapan dengan masalah dan kesukaran hidup. Oleh karena apabila dosa itu menguasai kehidupan kita dan ini menjadikan kita terpisah jauh daripada Allah, persekutuan kita dengan Tuhan. Menurut Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ayat ini mengungkapkan bahwa hal yang memisahkan, yang menjauhkan kita daripada Allah dan menyebabkan doa-doa kita tidak dijawab adalah dosa. Jadi di sini berbicara tentang perkara ataupun hal yang menyebabkan masalah dan kesusahan dalam kehidupan setiap manusia adalah dosa. Dosa di dalam hidup kita menjadi suatu tembok di antara kita dengan Allah, menjadikan kita tidak lagi memiliki suatu hubungan dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena tembok ini, kita tidak lagi mengalami perkenan, tidak lagi mengalami perlindungan, tidak lagi mengalami pertolongan daripada Tuhan atau keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi doa-doa kita tidak akan terjawab oleh karena dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, inilah penyebabnya masalah dan kesusahan berlaku di dalam kehidupan setiap manusia. Mazmur 66 ayat yang ke-18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jika ada niat jahat di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dan inilah yang menjadikan doa-doa kita tidak dapat didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen, gereja-gereja Tuhan yang berdoa mungkin dalam beberapa bulan, beberapa tahun sudah berdoa dan mendoakan suatu perkara, dan sehingga pada hari ini belum mendapat jawabannya daripada Tuhan. Ingat di sini, mungkin ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang belum selesai, yang perlu diselesaikan, yang perlu diserahkan kepada Tuhan, dan supaya doa-doa kita dijawab, didengar oleh Tuhan. Oleh karena dikatakan di sini, jika seandainya ada niat jahat dalam hatiku, pemazmur mengatakan, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, dosa membuat telinga dan tangannya Tuhan pendek dalam menolong kita. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Inilah yang ada pada Tuhan kita, yang sebenarnya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan, memberikan pemeliharaan kepada semua umat-umatnya, bahkan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap permohonan umat-umatnya. Tetapi masalahnya di sini, jika kita menyimpan, jika ada dosa di dalam hidup kita, dan itu yang membuat telinga dan tangannya pendek untuk memberikan pertolongan kepada kita. Nah, oleh itu, menurut Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, akibat daripada dosa, kita mendapat satu upah, yaitu maut ataupun kematian.
Berarti di sini tidak ada jaminan keselamatan dalam kehidupan jika ada dosa di dalam kita. Karena itulah sebabnya ya saya mengatakan bahwa dosa inilah merupakan pemisah, merupakan suatu tembok yang memisahkan kita daripada Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, yaitu kebebasan yang tidak terkendalikan. Manusia sebenarnya diberikan kebebasan untuk memilih hidup atau mati, memilih kehidupan atau kematian. Kalau kita membaca daripada kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini Allah memberikan suatu kebebasan kepada manusia yang pertama untuk membuat suatu pilihan. Dalam kehidupan seluruh umat Tuhan, kita manusia di dunia ini, maupun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, diberikan suatu kebebasan untuk memilih hidup atau mati. Tetapi satu hal yang merupakan masalah, jika kebebasan yang tidak terkendalikan ada di dalam kehidupan kita. Menurut ayat yang sudah kita baca sebentar tadi, bahwa waktu Allah memberikan perintah kepada manusia yang pertama, dikatakan semua pohon buah-buahan yang ada di taman ini, kamu boleh memakan buah-buahnya. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah, kamu tidak boleh memakan buahnya. Berarti Tuhan telah memberikan suatu kesempatan bagi manusia ini untuk memilih yang mana satu pilihannya. Nah, apa yang kita ketahui dalam pembacaan itu, bahwa manusia itu lebih memilih untuk memakan buah yang ada di tengah-tengah taman tersebut yang telah dilarang oleh Tuhan, dan sehingga dia mengalami kematian secara rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu perkara yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan, agar kita memiliki suatu kebijaksanaan dalam membuat satu pilihan di dalam kehidupan kita. Karena manusia bebas memilih kepada Tuhan ataupun kepada berhala. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberi perintah, mengajak umat Israel supaya mereka kembali untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah sahaja. Lalu dia mengatakan, tetapi jika itu tidak baik bagi kamu, dan dia menyuruh mereka untuk memilih kepada berhala ataupun kepada Allah. Lalu dia mengatakan, saya dan seisi rumahku, kami menyembah hanya kepada Allah. Nah, ini adalah suatu pilihan. Hari ini sebagai orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh
memiliki suatu pilihan untuk memilih Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki suatu tekad di dalam kehidupan kita untuk tetap mengikuti Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan melalui kehidupan kita? Yosua mengatakan, saya dan seisi rumahku, kami tetap menyembah kepada Allah. Merupakan suatu pilihan yang sangat tepat. Pilihan yang harus ada pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita sedang hadapi, kesukaran, masalah hidup, tantangan yang ada, cabaran dalam kehidupan kita, harus memiliki suatu pilihan untuk tetap mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Manusia bebas memilih apakah pilihan kita surga ataupun neraka. Menurut Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti di sini, apabila kita percaya kepada Tuhan, berarti kita sudah memilih surga. Sebab dikatakan, orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah di dalam kerajaan surga. Apabila kita tidak mempercayai Tuhan, apabila kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, berarti kita memilih neraka, dan kita pasti akan masuk ke dalam neraka. Maka itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan sejenak dalam kehidupan kita. Apakah hari ini, apakah saat ini kita sungguh-sungguh memilih surga untuk kehidupan kita? Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya selain Allah yang kita sembah. Hanya melalui Dialah kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Menurut Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan lain yang olehnya nama itu memberikan keselamatan. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus, nama Tuhan kita yang berkuasa, yang memberikan keselamatan kepada setiap kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebebasan yang tidak terkendalikan sangat berbahaya. Oleh itu, marilah sebagai orang yang percaya memiliki hati yang lembut, memiliki kerendahan hati, memiliki suatu kehidupan yang mau dibentuk, yang mau dijadikan baru untuk menjadi alat yang berguna di dalam tangan Tuhan, supaya melalui seluruh kehidupan ini kita akan menjadi manusia yang berguna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun masalah, kesusahan hidup yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, maka kita tetap mengatakan,
bahwa Tuhan itu keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa kita. Oleh itu, mari pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kita menjadi umat Tuhan yang melihat dan memandang Yesus senantiasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Selepas kita berdoa, nanti kita terus menjalankan upacara perjamuan kudus, dan diminta supaya semua kita bersama-sama untuk menyediakan air dan roti di tempat masing-masing dan menyediakan hati kita untuk layak menghadapi meja Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini yang membawa kami untuk melihat bahwa kesusahan, masalah hidup terjadi oleh karena dosa yang ada pada kami. Biarlah hari ini kami memiliki suatu kehidupan yang senantiasa berserah kepada Tuhan untuk menjadikan kehidupan kami siap untuk dijadikan alat yang berguna di dalam tangan Tuhan, memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kiranya setiap kami diberkati melalui firman Tuhan ini. Sebentar nanti kami akan mengikuti perjamuan Tuhan, melibatkan diri kami bersama-sama di dalam perjamuan Tuhan. Engkau siapkan hati kami. Jika mana ada dosa, jika ada sesuatu yang membuat kami tidak layak untuk menerima perjamuan Tuhan, pada saat ini Engkau menyucikan, membersihkan pikiran hati kami, sempurnakan kami untuk layak melibatkan diri kami bersama-sama untuk menikmati perjamuan Tuhan pada hari ini, untuk kami mengingatkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib karena dosa-dosa kami. Haleluya. Ini doa kami dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saya mengharapkan bahwa setiap kita pada pagi hari ini memiliki suatu kehidupan yang merindukan Tuhan dan ingin menjadikan segenap kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang siap memberitakan keselamatan Tuhan kita, keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan siap untuk melibatkan diri kita supaya mengingatkan apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kehidupan kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ayat daripada firman Tuhan daripada 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Saya mau membaca untuk kita. Ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman Tuhan ini untuk membawa setiap kami mengingatkan tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib.
Sebentar kami akan makan roti, melambangkan tubuhmu yang telah dihancurkan di atas kayu salib, dan kami meminumkan air, melambangkan darah Tuhan yang tertumpah untuk menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan sehingga hari ini kami menjadi manusia yang berguna, telah diselamatkan oleh Tuhan, dan seharusnya kami memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada banyak jiwa yang belum lagi percaya kepada Tuhan. Engkau terus menyertai kami di dalam upacara ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan sekali lagi membaca firman Tuhan ini daripada ayat yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita bersama-sama minum. Mari semua kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam upacara perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semua kami memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Menjadikan kami orang percaya yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap pribadi kami. Haleluya. Kami berdoa pada pagi ini menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Seluruh aktiviti kami letakkan dalam tangan Tuhan. Engkau mendahului segala sesuatu. Kami dapat melakukannya bukan karena kami, tetapi karena Tuhan, untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya setiap kami mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kami, baik secara jasmani, terlebih-lebih secara rohani. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.